Kang Ujang, ini bisa menandakan koalisi ini hampir bubar atau terancam bubar karena berebut posisi wakil ini. Sementara ada koalisi besar yang menggoda-goda partai ini seperti apa? Ya sebenarnya begini, belum berkoalisi. Ya. PKB, Nasdem dan PKS belum berkoalisi. Tapi kalau kita lihat kenyataan, awalnya gini, ada bangunan asa yang dimiliki Anies. Ketika misalkan PKB, ya kan DPW PKB langsung menyatakan dukung kepada Anies, tetapi ketika PKS mempaketkan dengan Pak Sohibul Iman, akhirnya goyang juga PKB, DPP-nya tidak menyetujui, katakan seperti itu. Di saat yang sama ketika PKB masih goyang gitu, lalu PKS mempaketkan, sulit mencari kira-kira siapa partai yang akan bersama-sama dengan PKS. Waktu itu kita intent juga dengan juru bicara PKS berdiskusi. Nah, ketika Nasdem gitu ya mengatakan mendukung Anies, nah di situ sebenarnya Anies dianggap akan bisa berlayar. Tetapi kita terhentak ya dengan ucapan Bang Sahroni 4 hari yang lalu yang mengatakan bahwa Nasdem belum tentu ya mendukung mengusung Anies karena semua dinamis, bahkan mengatakan bahwa penentu Pilkada DKI adalah dewa-dewa itu. Nah kalau kita menganalisa maka perubahan dinamika ini saya melihat ya memang koalisinya belum terbentuk. Ini sedang menyusun puzzle-puzzle koalisi untuk menentukan apakah Anies bisa berlayar atau tidak. Ya seharusnya kalau kita memang ingin membangun sebuah bangunan demokrasi yang sehat, kuat dan bermartabat, maka ruang-ruang demokrasi dibuka apa? Ya kompetisi yang sehat, memunculkan katakanlah kandidat-kandidat yang banyak. Sehingga apa? Warga Jakarta diberikan banyak pilihan. Tetapi penentunya kan partai politik. Jangan lupa 20% itu angka yang tinggi untuk bisa mendorong seorang kandidat. Oleh karena itu PKS pun yang pemenang katakanlah 18 kursi harus tetap berkoalisi. PDIP pun harus tetap berkoalisi. Nah ini rumitnya adalah ketika Anies dianggap kuat, ketika Anies dianggap katakanlah ya punya kans untuk bisa menang, maka suka tidak suka, senang tidak senang kubu yang lain juga ingin mengalahkan Anies ini. Maka tadi muncullah ide dan gagasan misalkan apa Kim Plus, dan ini merata terjadi di banyak daerah. Misalkan di Sumut bagaimana Bobi memborong semua partai hanya menyisakan PDIP. Ya untungnya di Sumut PDIP punya golden ticket, bisa mencalonkan, kalau tidak lawan kota kosong. Nah di DKJ ini punya potensi juga ke arah sana kalau saya mengamatinya. Dengan riak-riak yang dinyatakan Pak Sahroni, lalu juga mohon maaf ya PKS juga, Presiden PKS mengatakan ya apa namanya minta ya kan untuk bisa masuk ke pemerintahan, ajak-ajak dong gitu ke PKS masuk pemerintahan. Ini indikasi-indikasi kuat. Bagaimana misalkan tadi Bang Arija Katria katakan PKS di banyak daerah di Sumut mendukung Gerindra, kubu pemerintah. Lalu juga di Jawa Timur juga sama, di Banten pun iya gitu. Oleh karena itu saya meyakini ini prosesnya masih panjang, tapi kalau saya melihat dari perkembangan dan dinamika, Anies agak sulit untuk bisa mendapatkan ya tadi 20% kalau Kim Plusnya itu tereksekusi atau terlaksana begitu. Nah sekarang saya ingin ke Pak Ilyas, ini sebenarnya kalaulah memang nggak setuju dengan wakilnya PKS, kalaulah misalnya yang diambil adalah wakil dari PKB, siapa yang mau dicalonkan? Ya, begini Mbak, paling tidak itu ada musyawarah. Kalau kita menentukan itu kan harus bersama, namanya koalisi, namanya kebersamaan, itu harus bersama. Nggak bisa PKS menentukan bahwa wakilnya harus saya. Karena partai pemenang, toh PKS juga tidak besar-besar amat di DKI Jakarta. Tidak punya golden ticket. PKS 18 kursi dan PKS tidak bisa berjalan sendiri. Harus ditopang misalnya PKS dengan PKB. Selesai. Tapi yang PKB inginkan yaitu kebersamaan. Bagaimana kita ingin mendapatkan kemenangan kalau di awal kita sudah tidak ada kebersamaan? Seperti itu. Oke, Mas Syarin, bagaimana ini bahwa ternyata kalau bersama dengan PKS dibutuhkan 4 kursi tambahan supaya bisa maju Pak Anies. Misalnya dimasuk adalah PKB, syarat mereka juga mungkin wakil. Kalau tidak dibicarakan secara jelas, ini bagaimana melihatnya? Ya, bahwa satu hal yang sama di antara semua partai ini adalah calon gubernurnya itu Anies. Nah itu dulu. Nah yang kedua, tentunya apa yang menjadi usulan atau aspirasi PKS. Nah ini kan bagaimana agar diproses menjadi keputusan bersama. Nah proses inilah yang tentunya sedang berlangsung. Dan kami optimis bahwa ketika pada konteks calon gubernurnya sama, maka tentunya titik temu bagaimana agar ini bisa diputuskan ataupun maksudnya dibahas secara bersama. Nah ini adalah proses untuk bagaimana mencapai
sesuatu ataupun keputusan yang sama. Jadi kami melihat bahwa ya ini hanyalah bagian dari satu fase yang harus dilewati, sehingga ketika calon gubernurnya sudah sama, maka tahap berikutnya adalah calon wakil gubernurnya juga sama, maka tentunya turunannya adalah bagaimana ini menjadi utuh sehingga turunannya membangun visi, program dan segala macamnya itu menjadi sama. Oke, Pak Ilyas, berarti jikalau duduk bersama ya antara PKS, PKB dan juga Pak Anies, tapi pada akhirnya yang diusung adalah Sohibul dan juga Anies, PKB ikhlas-ikhlas saja asal diajak ngobrol, seperti itu kah? Oh tidak, karena kita harus menghitung. Kita mencalonkan Pak Anies, Pak Anies harus menang. Karena nggak boleh nih mencalonkan Pak Anies kalau DKI Jakarta, DKJ ingin perubahan, ya harus menang. Kenapa? Kalau PKS dengan PKB itu ceruknya sama. Bagaimana kita mau menambah suara? Bagaimana kita mau menang? Kan begitu. Yang PKB inginkan, PKB agamis nasionalis, PKS agamis nasionalis. Walaupun PKB harus wal jamaah ya, tapi kita menginginkan nasionalis dari untuk mewakili Pak Anies. Karena kan Pak Anies ini sudah mewakili agamis. Paling tidak PDI lah mudah-mudahan masuk. Kita bareng bersama PDI kan seperti itu. Oke, baik. Dari Pak Ilyas ini saya jadi terpikir bahwa apa jangan-jangan dari Partai Gerindra memang sadar betul harus menarik Partai Islam satu karena mereka ingin mengambil ceruk yang berbeda, entah itu PKB atau PKS, itulah merupakan strategi dari Kim Plus, seperti itu Bang Riza? Bang Riza, audionya belum terdengar, masih di mute. Bang Riza? Ya, mungkin ditahan dulu ya. Ya, boleh. Bang Riza, apakah ini salah satu? Ya, boleh silakan, Bang Riza. Kami ingin menang di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta ya. Alhamdulillah sampai hari ini dan kami yakini ke depan Kim akan solid di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta. Dan juga alhamdulillah seperti sampaikan Pak Dasko bahwa insya Allah di DKI Jakarta akan terjadi Kim Plus. Nah, Kim Plusnya berapa partai saya tidak ingin mendahului. Biarlah nanti Pak Dasko dan teman-teman di DPP dengan koalisi Kim yang menyampaikan kira-kira partai apa saja yang memungkinkan bergabung dalam Kim dalam mengusung Kang Ridwan Kamil di DKI Jakarta bersama wakilnya nanti. Siapa wakilnya juga nanti pada waktunya akan kami sampaikan. Yang pasti calon yang kami usung yaitu Kang Ridwan Kamil adalah pribadi yang memiliki prestasi sebagai wali kota Bandung, sebagai gubernur Jawa Barat dengan segudang prestasinya, dan kami yakin insya Allah nanti mendapat amanah memimpin DKI Jakarta akan dapat membawa DKI Jakarta lebih maju lagi dan membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Jakarta, dan insya Allah Jakarta akan membanggakan. Oke, Kang Ujang, sebenarnya saya tidak tahu ya, apakah ini memang strategi dari Kim Plus untuk menjegal Anies, menarik satu partai supaya secara syarat tidak bisa maju, atau jangan-jangan ini masalah ceruk, masalah bahwa harus ada komposisi partai Islam, partai nasionalis yang harus dihimpun untuk koalisi supaya bisa menang di Pilkada Jakarta. Tapi dijawab saat lagi ya, usaha jeda berikut.